sudut pandang kita. Didukung oleh Ya sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Dan di sini kita masih bersama dengan Nadila, Miss Metropolitan Indonesia 2026. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mengulik nih, mulai dari persiapan ke ajang Miss Tourism Universe 2026 sampai bisa mendapatkan gelar Miss Metropolitan Indonesia. Nah, kita kembali berbicara nih Nadila berkaitan dengan gelar Miss Metropolitan Indonesia 2026. Kalau dari Nadila sendiri, apa sih makna secara pribadi dari gelar Miss Metropolitan ini? Oke, makna secara pribadi ya Kak. Menurut aku Miss Metropolitan ini, gelar yang kusandang sekarang ini, itu menjadi tanggung jawab. Tetapi Miss Metropolitan itu menurutku secara umum merupakan cara kita merepresentasikan sebagai kita nih, wanita Indonesia. Namun dengan kepedulian kita terhadap lingkungan dan juga masyarakatnya. Jadi kira-kira seperti itu sih Kak. Oke. Seperti tadi di awal juga sempat disinggung ya, di VT pada saat tayangan awal itu kan Miss Metropolitan itu erat kaitannya dengan perempuan modern ataupun modern woman gitu. Nah, kalau dari Nadila sendiri, bagaimana sih sosok perempuan metropolitan Indonesia di era saat ini? Oke, sosok perempuan Indonesia, sosok perempuan metropolitan Indonesia ya spesifiknya. Itu sosok perempuan yang adaptif, yang percaya diri, yang berani, namun juga memiliki tingkat kepedulian. Kira-kira seperti itu sih Kak. Oke, wow, menarik nih. Kalau tadi berkaitan dengan ini, kita erat kaitannya berbicara mengenai perempuan gitu ya. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama. Betul. Pada saat di Yayasan Eljon khususnya gitu kan, ketika perempuan di luar sana ngerasa, aduh, apa ya platform yang mungkin bisa digunakan untuk menyuarakan apa yang ingin para perempuan Indonesia menyuarakan gitu. Dan salah satu platform yang bisa digunakan itu adalah dengan bergabungnya ataupun ikut di keluarga besar Yayasan Pageant ataupun Eljon Pageant Indonesia. Nah, kalau berkaitan dengan kota-kota metropolitan, identik dengan perkembangan yang sangat pesat dong tentunya. Dan itu pasti kita tidak akan jauh dari yang namanya asimilasi budaya ataupun pertukaran budaya dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa mungkin masyarakat yang merasakan bahwa dengan perkembangan pesat ini budaya kita tuh jadi tergeserkan. Nah, kalau dari Nadila sendiri, bagaimana sih cara generasi muda ini biar bisa tetap menjaga budaya dan identitas lokal di tengah modernisasi ini? Oke, sebenarnya memang ya modernisasi ini tidak bisa kita pungkiri karena memang sudah merajalela dan memang sudah masuk ke kehidupan kita secara melekat gitu ya. Tapi menurut aku sendiri modernisasi dan identitas budaya lokal itu bisa berjalan berdampingan bersamaan. Jadi mungkin saran dari aku, generasi muda tuh bisa mulai mempromosikan budaya-budaya kita ya, mengenalkan budaya-budaya kita dengan media sosial. Karena kan sekarang kan everybody pasti use social media gitu betul. Dan itu menjadi ini sih Kak, menjadi salah satu bentuk ya modernisasi dan identitas lokal tuh bisa berjalan bersampingan. Kira-kira seperti itu sih Kak. Wow, keren. Saya dapat kata-kata yang benar-benar setuju banget, modernisasi dan budaya lokal ataupun Indonesia itu kan emang kita tidak bisa dipisahkan, berjalan beriringan. Artinya ketika kita memasuki era modernisasi itu kan bisa kita gunakan sebagai peluang ataupun tantangan gitu ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang peluang nih, pastikan di kota-kota metropolitan seperti ini nih ada potensi apa sih yang bisa kita perlu lebih kenal lagi untuk masyarakat maupun wisatawan? Oke, sebenarnya kalau menurut aku potensi di kota metropolitan Indonesia ini sangat luar biasa ya Kak, sangat besar potensinya karena kita bisa lihat dari industri kreatifnya, UMKM-nya, wisata budayanya seperti kuliner, seni dan menurut aku itu semua harus dipromosikan secara lebih lanjut sih Kak. Supaya apa? Supaya segala yang ada di nilai-nilai di budaya kita ini dapat dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Jadi maksudnya bukan hanya wisatawan lokal nih yang mengenal itu, tapi juga bisa sampai ke wisatawan mancanegara yang bisa mengenal kota metropolitan Indonesia. Seperti itu sih Kak. Wah, menarik. Jadi aspek dari metropolitan itu tidak hanya berkaitan dengan perempuan muda, perannya seperti apa, tapi juga aspeknya seperti tadi yang dikatakan, kita bisa menggunakan sosial media kita sebagai tadi di ajang modernisasi ataupun digitalisasi gitu ya. Karena kan mau tidak mau kita itu udah masuk ke dalam arus digitalisasi. Nah, tapi bagaimana caranya agar kita tidak bisa terbawa arus yang buruk gitu ya. Justru kita gunakan arus itu untuk lebih meningkatkan lagi potensi-potensi yang ada di Indonesia. Salah satunya tadi dengan meningkatkan ataupun memanfaatkan media sosial untuk salah satunya tadi memperkenalkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia itu banyak sekali ya. Apalagi kita kan dikenal sebagai negara yang memiliki pulau terbanyak gitu ya di dunia. Dan salah satunya tadi ada berkaitan dengan kuliner, pesona
alamnya itu Iya. luar biasa banyak sekali Indonesia gitu. Jadi kita jangan sampai tidak bersyukur gitu dengan apa yang kita punya. Nah, kita kembali lagi nih sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2026. Pada Oke. saat ikut ajang itu kan pasti ada advokasi ataupun Oke. hal yang ingin dibawa nih Yes. dari Nadila untuk masyarakat. Apa pada saat melakukan audisi itu, advokasi apa sih yang Nadila bawa? Oke, pada saat melakukan audisi ya Kak, dan pastinya kan itu sebelum aku di crown as Miss Metropolitan Indonesia. Betul. Advokasi yang aku bawa yaitu berjudul Sustainable Tourism Movement. Jadi advokasi ini memang berfokus kepada pulau dan pesisir karena memang sejujurnya aku juga menyukai pulau yang ada di Indonesia ini. Jadi aku memang ingin menggerakkan campaign untuk lebih peduli terhadap wisata pulau dan pesisir yang dimana itu memang terkait dengan menjaga kebersihan alam sekitar pulau dan pesisir ya. Jadi seperti itu sih Kak. Tapi setelah aku di crown as Miss Metropolitan Indonesia dan pastinya aku juga memiliki tanggung jawab nih terhadap kota-kota metropolitan. Jadi harapan kedepannya aku juga bisa menyuarakan tentang metropolitan sih Kak. Jadi bukan hanya pulau dan pesisir saja. Sejalan dengan apa yang aku bawa sekarang, sejalan dengan gelar aku sekarang gitu sih Kak, kira-kira. Oke, wow, luar biasa. Ini pada saat melakukan kegiatan ataupun melakukan audisi, dari persiapan ke audisi menuju grand final, emang semua finals itu akan memiliki ataupun membawa advokasi masing-masing gitu ya. Nah, kita kembali lagi nih ke audisi ataupun pada saat karantina Miss Tourism Universe 2026. Pada saat melakukan karantina itu kan seperti sebelumnya pernah dibahas, para finals itu akan disuguhkan dengan beberapa kegiatan yang full dari pagi sampai larut malam, bahkan dini hari ya. Iya Kak. Nah itu betul kan, itu kan pasti cukup padat nih ya, dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Itu bagaimana finalis harus benar-benar enjoy the moment, terus harus benar-benar tampil prima dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih momen dimana pada saat karantina ataupun persiapan Nadila tuh ngerasa aduh capek nih, dan bagaimana sih cara Nadila untuk bangkit dari capek itu? Oke, sebenarnya kalau ditanya capek atau enggak itu pasti ada Kak. Ya kan, karena kan kita berkegiatan dari pagi, mungkin dari subuh ya, subuh ketemu larut malam lagi gitu kan. Dan itu kegiatan yang cukup padat. Jadi kalau misalnya ditanya capek atau enggak, pastinya capek. Dan waktu itu aku sempat mulai agak drop sih imunnya Kak. Tapi memang untuk menjaga kesehatan aku sih minum vitamin setiap hari ya, untuk menjaga kesehatan aku sampai aku bisa di titik grand final. Karena maksudnya nggak lucu juga sih Kak kalau misalnya memang aku pada saat grand final tiba-tiba aku mengundurkan diri. Itu bukan good decision gitu ya sebenarnya. Jadi kira-kira itu sih Kak. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya berkaitan tadi kan pada saat grand final itu pada saat finalis ngerasa ada di titik terendah mungkin ya, karena kita juga tidak bisa memungkiri gitu kan, semua finalis juga sama kayak kita gitu ya, manusia biasa yang punya memiliki rasa capek atau merasa lelah dan lain sebagainya. Tapi balik lagi pasti finalis juga mikir tujuan dari ikut ke ajang ini tuh apa. Jadi ketika mereka ngerasa lagi down pasti ingat lagi ke tujuan awal ikut ajang ini seperti apa. Nah, kita kembali pada saat karantina itu kan ada beberapa nih kegiatan rangkaian seperti deep interview ataupun talent show. Boleh nggak sih di-spill pada saat sesi talent show Nadila pada saat itu menampilkan apa dan butuh berapa lama tuh untuk mempersiapkan penampilan itu? Oke, pada saat talent show, talent yang ku tampilkan yaitu aku nyanyi. Wow, penyanyi nih. Oke, boleh diceritakan di-spill. Oke, sebenarnya memang karena hobi aku dari dulu waktu sekolah aku nyanyi sih Kak. Jadi maksudnya setiap kali aku berkegiatan apapun, misalnya aku masak, aku mandi, pasti aku menyanyi gitu. Jadi memang hobi aja, hobi yang melekat di diri aku gitu kan. Namun untuk persiapannya sih sebenarnya karena mungkin ya memang hobi aku nyanyi, jadi kebetulan persiapannya nggak terlalu yang too much banget, gak terlalu yang hektik banget. Tapi aku cuma menggulik sih kira-kira lagu yang akan aku tampilkan apa. Karena kan lagu itu kan banyak genrenya gitu ya Kak. Jadi aku berpikir kira-kira suara aku tuh bagusnya untuk di lagu apa. Seperti itu sih Kak, untuk memperlihatkan kalau memang suaraku tuh lebih menonjol ke situ. Sehingga penilaiannya nanti bisa bagus ya Kak untuk di talent show. Kira-kira seperti itu sih Kak. Wow, karena benar tadi pada saat sesi talent show kan itu sesi terpenting juga gitu ya untuk para finalis lainnya. Karena saya yakin semua finalis juga ingin memberikan penampilan yang terbaik gitu ya untuk penampilan pada saat sesi talent show. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai talent ataupun bakat nih, saya percaya semua orang ataupun anak muda itu kan pasti mempunyai bakat gitu. Iya, Kak. Tapi gimana sih caranya nih untuk generasi muda di luar sana ngerasa aduh kayaknya saya nggak punya bakat deh. Ada yang ngerasakan aduh saya nggak bisa apa-apa. Nah, kalau dari Nadila sendiri nih yang sudah mungkin dari jauh-jauh udah mengenali oh saya hobinya nyanyi, berarti kan bisa dikatakan bakatnya itu berawal dari hobi. Nah, kalau di luaran sana yang ngerasa aduh saya tuh nggak punya bakat, apa sih yang ingin Nadila katakan? Oke, kira-kira memang
Ini sih ya Kak, aku kan juga memang apa yang tadi aku katakan juga, memang bakatku tuh dimulai semua dari hobi. Jadi jangan malu dan jangan jangan minder untuk mencoba ya segala hal. Jadi maksudnya memang kita tuh harus mencoba segala hal dulu. Mungkin dari seperti seni kayak nyanyi, nari atau segala macamnya, atau mungkin olahraga. Dan mungkin itu bisa menjadi salah satu bakat dari kalian yang memang merasa kok aku nggak punya talent ya, kok aku nggak punya ini ya. Jadi itu bisa sih menjadi landasan untuk mencoba di situ, talentnya kalian di situ. Oke, menarik. Berarti di luar sana nih, para generasi muda ataupun perempuan Indonesia yang ngerasa, aduh saya nggak punya bakat jadi nggak bisa ikut ajang ataupun ikut pageant ataupun melakukan suatu hal yang mungkin bisa dipandang baik oleh orang. Nah, tidak seperti itu. Apa yang tadi katakan oleh Nadila, kita bisa mencoba semua hal. Mungkin dari hal yang pernah kita coba itu bisa menjadi, oh ternyata bakatku tuh di sini gitu ya. Betul. Karena ketika kita tidak bisa ataupun tidak ingin melakukan hal baru, kita juga pasti akan stuck di sana aja gitu ya. Nah, kita berkaitan kembali membicarakan tentang sosok perempuan ataupun generasi muda secara umumnya. Ini permasalahan generasi muda saat ini kan ada ngerasa di mana dirinya tuh percaya sama diri sendiri, sama kemampuan, tapi ketika melihat orang lain yang jauh di atas kita ngerasa aduh insecure. Nah, mungkin apakah Nadila pernah merasakan, apalagi pada saat karantina nih, kan Nadila bertemu dengan finalis yang berlatar belakang berbeda-beda. Ada nggak sih rasa di mana aduh finalisnya hebat-hebat sementara aku bla bla bla. Nah, ada nggak sih cerita seperti itu? Pastinya ada sih Kak. Begitu aku diumumkan sebagai finalis, aku langsung melihat kira-kira gimana nih kompetitor aku gitu kan. Karena maksudnya aku juga bukan untuk membandingkan ya Kak, tapi aku juga ingin mengeluarkan versi terbaik dalam diriku, ya kan. Pastinya ada sih Kak rasa itu. Cuma kembali lagi sih, aku percaya kepada diriku sendiri dan aku menjalankan apa yang memang aku bisa dan memang apa yang aku bisa usahakan sih lebih tepatnya. Karena maksudnya kita tuh semua individu perempuan, kita tuh semua berbeda. Kita tuh memiliki bakat yang berbeda, otak yang berbeda. Namun juga itu bisa kita sempurnakan dengan cara diri kita sendiri aja sih Kak. Ya jadi itu sih Kak kira-kira. Wow, setuju banget tadi apa yang dikatakan sama Nadila, bahwa kita tuh tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita juga harus menampilkan versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu setuju banget aku sama kata-kata itu. Nah, sekarang berkaitan dengan mimpi. Pasti kan semua orang punya mimpi, dan bahkan ada yang ngerasa mimpinya tuh ketinggian dalam hal apapun. Nah, apa sih yang ingin Nadila katakan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin saat ini sedang menggapai mimpinya tapi ngerasa aduh kayaknya mimpinya ketinggian dan gak bisa, apa yang ingin Nadila katakan? Yang pertama, jangan takut. Jangan takut untuk bermimpi. Mimpilah setinggi-tinggi mungkin, karena memang siapa tahu apa yang kalian mimpikan itu memang bisa dicapai. Gitu ya Kak. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk melangkah, dan jangan pernah insecure, jangan pernah minder. Jadi cobalah lakukan memang kira-kira apa yang kira-kira memang ingin digapai ya sesuai dengan mimpinya. Kira-kira itu sih Kak. Wow, keren. Jadi balik lagi ya, ketika kita mempunyai mimpi sebenarnya bagus ya, kita harus punya mimpi. Jangan sampai ngerasa, aduh mimpinya ketinggian kayaknya nggak bisa. No, jangan sampai berpikiran seperti itu. Tapi kita harus percaya pada proses gitu. Hasil mungkin, baik lagi tadi yang dikatakan hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Tapi kita jangan fokus pada hasilnya seperti apa. Tapi lebih ke nikmatin aja prosesnya gitu. Sampai akhirnya kita bisa, oh ternyata bisa ya saya menggapai mimpi yang mungkin orang lain nganggapnya mimpinya ketinggian dan lain sebagainya. Oke, menarik. Nah, kita kembali lagi ke persiapan pada saat Nadila mengikuti rangkaian karantina sampai ke grand final. Apalagi acara ataupun pageant itu kan pasti banyak sekali perintilan yang harus dibawa gitu ya pada saat karantina. Nah, dan juga untuk berbicara mengenai pageant itu kan ada aspek yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu bahwa pageant itu tidak hanya mengutamakan soal visual ataupun penampilan. Nah, mungkin di luar sana juga masih ada yang ngira aduh ikut pageant tuh harus cantik, harus ganteng, harus yang menarik dan lain sebagainya. Nah, kalau dari Nadila sendiri menganggap ataupun beranggapan tentang hal yang mungkin orang lain masih berpikiran pageant itu hanya ajang untuk menampilkan sisi cantik dari perempuan, itu seperti apa? Pertama mungkin yang aku mau sampaikan, pageant itu it's not always about beauty. Dan sangat-sangat tidak soal kecantikan saja. Tapi pageant itu mengajarkan bagaimana kita bisa percaya diri, dan pageant itu juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa memiliki pengetahuan dan wawasan, dan juga cara kita berbicara, public speaking ya Kak, bahasa Inggris juga. Jadi itu sih semuanya. Jadi kembali lagi semuanya ke prestasi sih Kak. Jadi it's not always about beauty, dan itu nggak selalu always about kecantikan saja. Gitu sih Kak. Jadi pageantry is not always about beauty. Ya memang harus dikatakan seperti itu, karena di luar situ di bidang yang
yang lain juga pageantry itu juga ada gitu Kak, seperti kepintaran, prestasi, Betul. juga wawasan, dan juga bagaimana kita berbicara, public speaking, how we represent ourselves gitu. Kira-kira seperti itu sih Kak. Oke, menarik ya. Nah, itu selaras dengan apa yang kita sudah bahas di awal-awal pada saat para finalis ikut bergabung di Yayasan Eljon Indonesia. Itu kan ada beberapa rangkaian seperti deep interview, talent show. Itu kan aspek lain yang dicari nih sama Eljon Pageant itu seperti apa. Tidak hanya tentang soal visual ataupun kecantikan saja. Nah, sahabat Eljon, luar biasa, kita sudah mulai mengulik nih persiapan sampai memaknai arti dari Miss Metropolitan Indonesia 2026 seperti apa. Dan setelah ini mungkin kita akan lebih mengulik lagi tentang persiapan yang pada saat ini mungkin ada beberapa perempuan di luar sana yang sedang ingin memantapkan diri mengikuti ajang pageant kah, atau mungkin ada persiapan ke ikut kompetisi dan sebagainya. Mungkin kita akan mendengarkan tips and triknya dari seorang Nadila, Miss Metropolitan Indonesia 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh